Shalom saudara-saudaraku yang luar biasa, yang hebat, yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini saya percaya dan saya pastikan bahwa saudara-saudara semua tetap aman dan terpelihara di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya ingin kembali mengomentari sebuah video, karena ketika saya bermain media sosial, saya melihat YouTube, saya menemukan ada salah satu video. Di dalam video itu berisi seorang murtadin yang sedang menceritakan pengalaman mereka, kondisi dan keadaan hidup mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini juga saya ingin memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara murtadin yang tadinya menceritakan tentang keadaan hidup mereka sesudah mereka percaya kepada Yesus. Menurut pengakuan atau menurut cerita dari saudara kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beliau berkata bahwa ketika mereka menerima Yesus Kristus dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, keadaan hidup mereka semakin berat, beban hidup mereka semakin berat. Yang tadinya mereka aman-aman saja, mereka senang-senang saja, mereka sukacita, mereka tidak pernah merasa beban yang berat di dalam hidup mereka, tidak pernah merasa kesusahan di dalam hidup mereka. Tetapi mereka, ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan di dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para murtadin yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin memberikan salah satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ya. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini saya ingin mendedikasikan bagi saudara-saudara yang barusan murtad, yang barusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Kristus atau percaya kepada Yesus sebelumnya kita harus tahu definisi dari kain salib itu. Kalau menurut orang iman Kristen, salib itu adalah simbol penderitaan Kristus, simbol kesengsaraan Kristus, dan salib itu juga merupakan simbol kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut, di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema, dapat menjadi bahan perenungan bagi saudara-saudaraku yang barusan murtad menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan semakin maju terus dalam memperjuangkan keselamatan, dalam mempertahankan iman dan percayanya kepada Yesus Kristus. Mari kita saksikan testimoni atau kesaksian dari saudara kita yang barusan murtad. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya.
yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani, yang dinyatakan, yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar, dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya pada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah, Fitri tidak tahu mau bilang apa lagi, Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit, Kak. Fit mohon, jangan pernah, Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen, Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti, Kak. Kakak tahu kan? Jadi Fit mohon, Kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Fit kan tidak pernah bilang, Fit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Fit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak, memfitnah orang. Fit mohon.
juga kakak yang kenalin Fit sama dia. Dan bagi Fit dialah imam yang buat Fit yang terbaik, Pak. Tolonglah. Tolong Fit, Bapak minta tolong. Janganlah Kak kayak gini. Jangan memviralkan yang enggak. Kayak gini lihatlah, Fit udah terpisah sama anak Fit, Kak. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama, Kak? Apa salah agama Kristen?